Terima kasih pemirsa, Anda masih di Metro Siang. Proses uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 masih terus berlangsung. Lalu seperti apa perkembangannya? Kita sudah terhubung dengan Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran, Profesor Kusnandi Rusmil melalui sambungan telepon. Profesor, selamat siang. Selamat siang. Ya, Profesor, sejauh ini perkembangan uji klinis tahap 3 seperti apa? Sesuai dengan harapan kami ya, bahwa perkembangan itu cukup baik ya, karena kita udah memeriksa lebih dari 1.700 orang ya, 1.700 orang. Padahal kita hanya memeriksa kan keperluannya 1.620. Yang mendaftar itu ada 2.200, yang udah kita periksa 1.700-an. Jadi itu udah melebihi dari perkiraan saya. Dan sampai sekarang ini ya, yang udah mendapat suntikan kedua itu udah 600 orang. Yang mendapatkan suntikan pertama itu udah 900 orang. Jadi rasanya minggu depan itu semuanya udah selesai, tinggal kita ikutkan selama 6 bulan kita pantau. Baik, Profesor, itu secara kuantitas, secara kualitas bagaimana vaksin yang diuji cobakan? Sesuai dengan ekspektasi? Jadi selama ini ya, selama penelitian ini, reaksi yang terjadi itu sesuai dengan ekspektasi kita. Yang terjadi itu hanya keluhan-keluhan ringan, yaitu panas badan ya, terus kemudian nyeri di tempat suntikan. Ya seperti kita melakukan imunisasi pada bayi di puskesmas ya, seperti itu. Tapi yang reaksinya sampai pingsan, sampai dirawat di rumah sakit oleh karena gangguan imunisasi itu belum ada. Jadi sampai saat sekarang ini memang masih dalam perkiraan kita. Memang ada sih pasien yang drop out gitu ya, dari ini yang drop out sekarang udah kurang lebih 12 ya. Ada itu oleh karena banyak keperluan, jadi pindah kerja atau kemudian berhalangan atau harus mendadak berangkat kemana gitu oleh karena pekerjaan. Baik, bukan karena alasan medis semuanya, tapi lebih kepada alasan personal begitu ya, Prof ya? Iya. Lalu personal. Prof, sejauh kalau yang ini medis itu sakit-sakit ringan aja. Baik, lalu Prof, sejauh ini apakah ada kendala yang ditemukan oleh tim di sana? Rasanya kendala yang itu nggak ada deh. Kita udah selama ini seperti kita melakukan uji klinis yang lain, rasanya kendalanya nggak ada gitu deh. Hanya justru kendalanya itu banyak informasi yang nggak benar tentang vaksin di luar gitu. Saya juga heran ya. Jadi kita ini sebenarnya kan kita harus tahu bahwa penyakit ini ada, obat yang definitif belum ada ya, terus kemudian vaksin belum jadi. Ya kita semua berusaha supaya ini terlaksana. Tapi banyak kan itu yang di luar yang macam-macam tentang vaksin, ada yang beginilah, ada yang begitulah, sehingga orang jadi ragu-ragu. Tapi kalau yang ikut uji klinis sampai saat sekarang itu pesertanya malah di luar ini lebih daripada yang kita haruskan gitu lah. Baik, artinya sejauh ini tidak ada kendala berarti ya. Profesor, bisakah berikan gambaran kepada kami masih berapa tahapan lagi sebelum nantinya vaksin ini dinyatakan siap? Jadi kan kalau kita uji klinis itu yang kita lihatlah adalah 3 bagian besar ya, yaitu pertama keamanan. Keamanan itu yang kita lihat adalah reaksi lokal dan sistemik. Reaksi lokalnya itu apa? Yaitu di tempat suntikan itu merah, bengkak. Nah, berapa besar merahnya, berapa besar bengkaknya, nah itu diukur. Nah, sampai sekarang reaksi lokalnya itu masih dalam batas normal. Kemudian reaksi sistemik. Reaksi sistemik itu berapa panasnya, berapa demamnya, ya, berapa nyerinya, tingkat nyerinya. Nah, itu juga masih dalam batas yang sesuai gitu. Jadi saya rasa sampai saat sekarang ini masih dalam
masih di dalam jalur yang memang kita perkirakan. Ya, semuanya masih sesuai dengan timeline atau lini masa proyek besar ini ya. Terima kasih Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran, Profesor Kusnandi Rusmil. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.